Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yuk lanjut. Oke, massive income sangat penting. Anda harus punya nilai tambah. Nah, kalau Anda tidak punya nilai tambah, gampang. Jadi makelar. Kayak saya pribadi kan pengetahuan untuk jadi master developer belum ada. Untuk membangun, mendesain tadi Tanjung Lesung tadi kan belum ada. Ya saya ajak siapa? Saya ajak Oliver Tam yang memang biasa bangun yang gila-gilaan tadi. Begitu saya ajak dia, oke kita persentase. Nah, ada butuh biaya sedikit-sedikit untuk menerbangkan arsiteknya, untuk menerbangkan apa, ya tetap harus ada biaya. Tapi biayanya tidak sebanyak kalau Anda harus bebasin 1.500 hektar. Kecil-kecilan bisa nggak? Bisa. Sering. Saya sering kali di properti, saya kecil-kecilan, bangun 18 ruko, nggak pakai modal, zero. Bayar pada waktu laku, enak toh. Nah, ini tidak semua jenis bisnis bisa menghasilkan istilahnya uang yang Anda inginkan, massive income. Nah, kalau massive income, sekali lagi, kalau masih mahasiswa, baiknya apa? Ya, masih mahasiswa, Anda jadi makelar aja. Saya ceritain satu mahasiswa ya, yang sekarang jadi triliuner, teman saya di Rolls Royce Club, boleh? Oke ya, namanya Pak Hengki Telesindo, pernah dengar? Karena dia pasang iklan selalu dia. Itu salah satu orang yang jarang. Kenapa jarang? Dia lebih tinggi dari saya. Ya, lebih tinggi ada beberapa. Terus kemudian lebih kaya, yang lebih kaya banyak saya. Lebih muda dari saya, banyak yang lebih muda dari saya. Tapi lebih muda, lebih kaya, dan lebih tinggi dari saya tingginya, jarang. Saya tinggi 183, dia 192 atau 190 sekian. Lebih kaya lagi triliuner. Padahal jadi mahasiswa, ya High Island. Nah, High Island itu dia rame-rame, bukan hanya dia doang gitu ya. Nah, di High Island, saya pernah diajak ke pulau hanya dia, saya pernah dinaikkan, diajak naik kapal, diajak main ke rumahnya, bertemanlah dengan orang-orang yang dahsyat, dan kita dengarkan ceritanya dia. Saya tanya, setiap saya gaul dengan orang kaya, saya selalu tanya, dulu Pak Enggi pada waktu dari miskin jadi kaya apa? Itu pertanyaan saya standar, ketemu orang kaya gitu. Ya saya pernah tanya sih, sama yang ngasih jam Yunghan di bawah saya di kamar di bawah di rumah nih, yang Yunghan yang di bawah itu ya itu Pak Hari Tansil, bukan saudaranya Edi Tansil, enggak. Hari Tansil tidak di Pondok Indah di Bukit Golf itu teman lama sekali, teman mastermind sejak saya miskin. Dia mendampingin saya, keren ya. Sejak saya miskin rumah di Gading Serpong, dia mendampingi. Mastermind setiap bulan ketemu, punya ide. Soal di mastermind itu rumah saya paling jelek, belum lunas lagi utang IMF, istri mertua family, utang Bank Dunia teman-teman. Karena waktu itu saya keluar karena jabatannya diturunkan, utangnya masih ada, rumahnya belum lunas, paten. Supaya bunga berhenti, utang IMF penuh kerahkan. Tapi bukan mengundurkan diri karena jabatannya diturunkan. Saya di Lipo Shop pernah diturunkan jabatan, dari senior vice president turunkan vice president, langsung keluar saya. Itu happy istilahnya, benar-benar sungguh time yang kalau saya lihat, ya karena itu menarik, itu ada ceritanya yang mendetail. Nanti di Career Revolution nanti ada akan share tuh. Nah, tapi dalam hal ini, pada waktu saya dalam kondisi susah tadi, saya cerita apa nih kok sampai di sini tadi? Cerita apa nih Pak Muhib? Oh, Highland. Ini saya ceritakan Pak Hengki kok cerita saya. Pak Hengki, sekarang kita lanjutkannya. Pada waktu Pak Hengki saya datang di sana, curhat, ya betul curhat. Oke, Pak Hengki, apa yang dilakukan oleh Pak Hengki pada waktu itu? Pada waktu saya diajak Pulau H, saya tanya, Pak, kalau Anda dari miskin jadi kaya, apa yang Anda lakukan? Nah, itu saya kenalan dengan banyak orang kaya, saya tahu sejarah-sejarahnya mereka. Seru. Dia bilang, waktu itu saya jadi mahasiswa. Saya kepingin sekali punya handphone. Gaji saya itu 75.000, jadi kurir. Saya kuliah di akuntansi Universitas Tarumanegara gitu ya, naik Vespa kuno, klok. Saya diterima kerja pun karena referensi papa saya gitu ya, jadi kurir, nganterin surat, nganterin barang, nganterin bin, naik Vespa kuno, klok. Terus kemudian saya pengen sekali handphone pada waktu segede gaban, segede handphonenya kan segede sepatu atau segede sana. Halo, wah keren, lempar malingnya bisa mati itu jadi senjata juga keren. Wah berapa? Nah, kemudian dia melihat, pasarannya ada yang 18 juta, 24 juta, ada yang bekas 12 juta, ada yang 8 juta, waduh. Terus kemudian, karena dia kepingin sekali tiap hari dia cari data. Dia membaca koran, iklan koran, zaman dulu kan iklan koran banyak. Ada handphone Motorola segede sepatu tadi, halo, pakai anten, itu dijual 4 juta. Murah nih, karena dia tahu, tidak ada semurah ini. Ini orang kepepet. Langsung dia pergi ke bosnya. Bos, utang. Utang berapa? 4 juta. Kamu gila. Gaji 75.000, utang 4 juta. Oh, nanti saya bayar. Bayarnya pakai apa? Nanti mau saya jual. Kamu beli apa? Beli handphone. Lebih gila lagi kamu ya?
Dimarahin dia. Kamu ini gila gimana? Saya aja nggak pakai handphone, mau pakai handphone. Enggak, ini bos ini murah nih, nanti saya jual untung. Enggak. Apa yang dilakukan? Pak Hengki menggadaikan papanya. Papanya dijaminkan. Ide, Pak, ide kreatif. Nggak punya duit, pakai ide. Woi. Bapaknya dijamin. Om itu kan kenal papa saya. Nggak mungkin saya lari toh. Pak, 4 juta aja merusak nama papa saya. Kalau saya lari nanti tagih ke papa saya. Omnya. Ya oke deh. Diutangi. Papa berkat ini. Papanya jadi berkat. 4 juta diutangi. Apa yang terjadi 4 juta yang diutangi? Dia jual laku 8 juta. Dapat modal 4 juta. Bu dapat modal 4 juta, dia bilang, mati aku. Aku 75.000, kapan jadi 4 jutanya? Kok 75.000, nggak makan sama sekali, 750, tambah 150, 900. 900, 3 tahun. Ini 4 tahun, 5 tahun ya baru bisa beli handphone. Nah ini aku 1 kali jual beli, dapat untung 4 juta. Udah, dia keluar, dia jual beli handphone. Cari lagi ada handphone, 3,5 juta. 3,5 juta tapi agak rusak. Jadi dia beli, diperbaiki, laku lagi 8 juta lagi. Terus jualan handphone, saya bisa cerita panjang lebar sampai akhirnya dia jadi Telesindo, sampai Go Public, sampai IPO, sampai mbahnya kaya. Mobilnya enggak begitu banyak, mobilnya 70 sekian gitu ya. Super keren gitu ya. Tapi sekali lagi, nilai tambah ini luar biasa, enggak perlu nilai tambah di sini. Anda punya pengetahuan itu nilai tambah. Anda punya pengetahuan properti di sini murah, di sana mahal, itu nilai tambah. Anda tahu barang di sini mahal, di sini murah, itu nilai tambah. Kenapa saya kemarin keliling-keliling ke Tiongkok? Karena Tiongkok maju sekali. Saya lihat tentang pembangkit listriknya, tenaga. Kalau Anda lihat di Instagram saya, tungdisemparingin.tdw, itu ada. Anda subscribe ya. Itu di sana pada saat saya datang ke sana, ada sepatu yang murah sekali dan kuat sekali, bagus sekali, bahkan anti silet, anti begini, bahannya dari bekas plastik botol minuman, itu keren. Dan anti bau, keren banget. Terus kemudian saya nonton lagi di sana begitu banyaknya. Stem cell, saya datang ke rumah sakit, saya melihat kemajuan stem cell di sana. Jadi apa yang bisa dibawa? Anda punya pengetahuan lebih dari orang lain. Salah satu contoh, klien saya, Mona Lisa keramik, Ibu Penny, wah itu koleksi Hermesnya, jangan tanya itu wanita perkasa kaya raya itu, Hermesnya macam-macam itu. Sama istri saya sering kali, istri saya juga beli dari dia beli dari istri saya sering dapat Hermes Birkin sama Kelly begitu ya. Yang terakhir istri saya baru ngambil yang Kroko, waduh istri saya mintanya Kroko. Kroko itu kulit buaya, harganya ya 800 juta atau 1,2 miliar atau ini tergantung gitu ya. Padahal istri saya sudah punya yang tricolor itu yang dipakai graduation Tata itu. Nggak tahu, kalau yang tricolor lebih mahal lagi, lebih ember-emberan, di atas 2 miliar. Itu yang ada kulit buaya, ada kulit ostrich, dan ada kulit ular. Wah, itu Birkin yang, wes jangan tanya gitu ya. Saya nggak bakalan beli, hei, kalau nggak pakai ternak duit. Kulit durian, keren juga. Birkin pakai kulit durian. Itu kelihatannya jadi mahal itu, lancep-lancep. Jadi senjata kalau ada ngerapok, kan mukanya nancep duriannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ibu Penny itu juga sama. Dia satu hari dia main pergi ke Tiongkok di sana. Loh, kok ini ada satu keramik yang luar biasa. Di Indonesia kok mahal? Karena dia jualan keramik juga, Indonesia mahal. Wah, dia ngambil dari Tiongkok. Lah itu seru banget. Nah, pertama kali ngambil apakah segampang itu? Enggak. Nggak bisa masuk, ditipu orang, masuk bea cukai ditahan, gini, segala macam tantangannya. Tapi tantangannya akhirnya lewat. Begitu lewat ya jangan tanya. Kayaknya top market, top jos market jos. Nah, tapi sekali lagi, Anda pengetahuan itu juga nilai tambah. Ya, nilai tambah Anda tukar. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang lanjut. Jadi Anda punya massive income, punya duit banyak, mulai buka satu Indomaret, beli laundry, beli apa. Lu laundry apakah harus pakai duitnya kita sendiri? Enggak. Anda bisa 5 orang, joinan 100 jutaan, atau bisa 10 orang, joinan berapapun. Anda persentase kecil, boleh. No. Buka Indomaret berapa ya? 1 M-an lah. Indomaret 1 miliaran. Pak Diki itu punya 3 tuh, Indomaret. Tapi kita kerjasama. Apakah Pak Diki harus punya? Oh, Pak, saya nggak punya. Saya berapa persen? Boleh, kita joinan. Saya sama karyawan itu lebih senang daripada ngasih bonus gede-gede, mending saya ajak partneran. Kamu partneran deh di laundry dapat berapa persen, kamu dapat berapa persen, lumayan. Laundrynya mereknya Pak TDWL, The Daily Wash. Info take over Indomaret, ada mau take over tempat saya yang rada sepi. Karena sekarang Indomaret itu santai begini loh. Indomaret juga, makanya Pak Diki pada waktu itu sudah 3, ayo 4 jangan, ayo 5 jangan. Kenapa?
Karena Indomaret tidak, Bapak ini bagus sekali loh. Ini bupatinya izinnya hanya kita, jadi Alfamart nggak bisa, Indomaret nggak bisa buka. Keren, aku bilang gitu. Ganti bupati dikasih izin lagi, langsung dibukain Alfamart, buka Indomaret kanan kiri, ya, jadi omset turun, nggak seru aja. Saya kadang ngamuk, waduh, kencot pakai marketing revolution, boom, kita langsung top sales di Indonesia. Itu Pak Diki boleh carikan itu foto-fotonya pada waktu kita top sales nomor 1 di Indonesia. Di Palembang tuh, top sales, saingan sama Indomaret terdekat, sama Alfamart, gasa, kita number 1, pakai marketing revolution. Apa yang terjadi? Begitu sudah 8 bulan kita nomor 1, pimpinannya dipindah ke Indomaret terdekat. Loh, saingan saya kan Indomaret. Sama-sama Indomaret dipindah Indomaret terdekat. Saya bilang, itu karyawannya siapa itu? Oh, karyawan Indomaret. Loh, bukan karyawan saya. Loh, terlanjur saya latih, terlanjur dikasih ide dahsyat. Walah. Jadi, wes, tak pikir ya bener ngembangin TDW Laundromat aja daripada ngembangin Indomaret, karyawannya pintar dipindah ke tempat saingan terdekat, wes asem tenan. Itu kisah nyata, itu tidak happy itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo Pak Diki. Jadi silakan, kalau Pak Diki tidak ketemu yang Indomaretnya juara satu, saya tampilkan kok di Instagram saya, real, itu nyata bang, kita nomor satu di Instagram saya ada tuh. Indomaret saya juara satu pada waktu itu. Sekarang saya tidak butuh ngurusin Indomaret. Ngapain ngurusin Indomaret, yang kaya orang lain, penting ngurusin laundry saya sendiri, gitu ya. TDW Mart, boleh juga ini Pak Freddy. Oke, mari kita lihat. The Daily Wash Laundromat, TDWL. Nah, oke, ini lanjut ya. Kita juga bisa nih pilih jenis usaha yang mana Anda. Anda mau margin besar atau margin kecil tapi faktor kali. Nah, ini penting. Jadi kayak saya sekarang tiap hari minum Swallow. Swallow itu kaya raya pabriknya, jangan tanya. Pokoknya yang marginnya, apalagi marginnya banyak dipakai terus. Ini anak saya, temennya itu namanya Madeline, itu yang punya tas Elizabeth. Zaman dulu ketop sekali gitu ya. Sekarang masih banyak punya tas Elizabeth. Wah, ya kaya raya juga. Terus kemudian teman saya itu pabrik selotip. Selotip itu loh, yang mereknya Mas Selotip. Tinggalnya di Singapura, Rolls Royce-nya 4. Jadi anaknya ya jualan selotip, kan dipakai melulu selotip. Oh, teman saya di Rolls Royce kan pada snowman, spidol snowman. Spidol snowman, walau kayaknya jangan tanya. Semua orang pakai spidol snowman ya. Ya, suge jangan takon. Jadi ya seperti itu. Oh, anak angkat saya ada. Wis jangan tanya, kaya luar biasa. Jual minyak tawon. Sekarang generasi ketiga. Generasi pertama, generasi kedua jangan tanya, kaya banget, Pak. Snowman. Minyak tawon saya dikasih terus karena jadi anak angkat. Dulu beli buku, dia beli buku apa itu? Beli buku Life Revolution, dia beli buku 1000 dibagi-bagikan saja. Ini buku saya Life Revolution, ini kan 100% saya sumbangkan. Tebel ini, berapa ratus halaman, itu disumbangkan. 100% saya sumbangkan untuk pendidikan anak angkat saya, Ingrid tadi yang punya minyak tawon. Beli 1000. Beli ini ikut apa? Startup saya. Nah, oke, mari kita lanjutkan dulu ya. Lanjut, oke. Anda masif income itu tergantung bisnis Anda yang milih. Nah, kalau Anda sudah determine bisnis Anda tidak menghasilkan massive income, ubahlah, tambahlah. Saya ulangi, ubahlah, tambahlah. Ulangi ya. Kalau Anda bisnis Anda tidak menghasilkan massive income, ubahlah, tambahlah. Oke, lanjut. Ini cari gampang, Pak, saya mau jadi anak angkat saya. Oke, tiap bulan harus setoran duit anak saya pekerjakan. Oke, lanjut Pak Diki. Lanjut, lanjut. Massive income penting ini. Massive income saya pertama kali dari apa? Ya, miliar saya pertama jadi ikut MLM. Oke, connection loss. Apa ini? Oh, kita lanjutkan lagi nih. Faktor kali dapat mendongkrak nilai tambah dengan seketika. Misalnya, Anda menjual sesuatu kepada orang untung 10 miliar. Bisa nggak? Bisa. Untung miliaran. Seperti hari ini saya beri contoh ya. Ada yang bilang, Pak Tung, hari ini tanpa modal caranya gimana? Anda jadi makelar. Makelar kecil, makelar sedang, atau makelar besar. Kalau makelar besar kan seperti Sandiaga Uno jual beli perusahaan, gitu ya. Seperti Haritanu jual beli perusahaan, dia dapat persentase, namanya dapat success fee, bahkan dapat satu yang namanya saham kosong, ada juga yang bayar, tapi bayarnya pada waktu laku. Jadi kalau Anda punya prinsip ini, Anda tahu persis bahwa yang namanya makelar besar kecil sama saja. Tergantung Anda sekarang mau punya network, kalau nggak punya network, cari kenalan yang punya network. Kayak saya nggak ngerti caranya jadi master developer, ya pakai Oliver Tam itu yang berpengalaman untuk jadi master developer gitu loh ya.
Loh, lah kok Pak Tung kok bisa kenal? Nanti ya, besok. Sekarang ini masif dan pasif, besok belajar bagaimana kenalan dan bergaul dengan orang sukses, orang kaya mau kerjasama dengan kita. Mau? Mau ya, ketik mau. Ayo, mau. Besok, penting ini. Jadi bagaimana belajar dan bekerja sama, bahkan Pak Tung kok bisa partneran dengan Pak Hermanto Tanoko itu bangun hotel 1,7 triliun. Oke, kok Pak Tung bisa kenalan sama Pak Keno, kenalan dengan Pak SBY, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, itu beliaunya juga saya kenal, Pak SBY murid saya, Sugiarto Budiman from Yogyakarta, begitu ya. Kita bangun mall di Sleman, kita bangun mall di Jogja, gitu. Kok bisa kenal gitu? Pak Tung kok bisa kenal dengan ini yang Wilmar, Pak Tung. Dengan keluarga Wilmar kok bisa partneran, bangun hotel, bangun apartemen, kok bisa kenalan dengan ini. Nah, caranya kenalan bagaimana, dan supaya mereka mau kerjasama besok ya. Nah, ini ilmu penting ini. Ilmu ngajak makan, sampai mereka mau makan, sampai mereka berkesan, sampai kita joinan. Wah, itu top Marco top, jos Marco jos. Oke, siap ya.